Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zila Afifatul Ukrimah dari kelas HKI 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan bab kewenangan mengadili. A. Kekuasaan mengadili dalam hukum acara perdata. Kata kekuasaan sering disebut kompetensi, terkadang juga disebut kewenangan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata. Biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Sekaligus juga dibicarakan di dalamnya tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan. Permasalahan kekuasaan mengadili muncul disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi berhadapan dengan peradilan tingkat pertama. Di samping itu, ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan. Permasalahan yurisdiksi mengadili merupakan syarat formil keabsahan gugatan kekeliruan mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang mengakibatkan gugatan salah alamat sehingga tidak sah dan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan gugatan ditujukan tidak termasuk yurisdiksi absolut dan relatif. Untuk lebih jelasnya, yang pertama, kekuasaan relatif. Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatnya. Dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatnya, misalnya Pengadilan Negeri Medan dengan Pengadilan Negeri Binjai. Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Binjai satu jenis, sama-sama lingkungan peradilan umum dan sama-sama tingkat pertama. Jadi, tiap-tiap pengadilan negeri mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kota atau satu kabupaten. Yurisdiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan pengadilan negeri mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat. Menurut teori hukum acara perdata, apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja diperbolehkan dan pengadilan negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi atau keberatan dari pihak lawannya. Juga boleh orang penggugat dan tergugat memilih untuk diperkara di muka pengadilan negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan negeri dalam hal ini boleh menerima perkara tersebut maupun menolak. Biasanya pengadilan negeri tidak berkenan menerima gugatan atau permohonan semacam pertama, kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya pengadilan agama berkuasa atau perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan negeri yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dengan tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Secara tingkat kekuasaan masing-masing lingkungan adalah A. Peradilan umum sebagaimana digariskan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum.
lainnya berwenang mengadili perkara-perkara atau pidana umum dan pidana khusus, dan perdata umum dan perdata khusus. Yang kedua, peradilan agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan, meliputi wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf serta sedekah dan ekonomi syariah. 3. Peradilan TUN. Menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 atau tentang peradilan TUN, kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa tata usaha negara. Yang keempat, peradilan militer. Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu. 3. Kekuasaan absolut berdasarkan faktor internasional. Faktor lain yang menjadi dasar terbentuk kewenangan absolut mengadili adalah faktor internasional berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memperkenalkan sistem internasional penyelesaian perkara. Yang A. Pengadilan tingkat pertama, B. Pengadilan tingkat banding, dan C. Pengadilan kasasi. 4. Sengketa kewenangan mengadili. Permasalahan sengketa kewenangan mengadili diatur dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Menurut pasal 33 ayat 1, bentuk sengketa kewenangan mengadili dibagi menjadi 2, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. A. Sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. B. Putusan yang dijatuhkan bersifat final dan mengikat baik kepada para pihak yang berperan maupun kepada badan peradilan. Yang C. Mahkamah Agung harus memberikan penegasan tentang sengketa kewenangan mengadili dan harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.